Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita kembali lagi untuk belajar IPA, yaitu kelas 10 SMK. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai memahami gejala alam biotik dan abiotik. Baik, untuk mulai hari ini, jangan lupa kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan barokah. Oke, cukup. Baik, sebelum kita mulai ke materi, Bapak akan tayangkan di sini ada tayangan video. Silakan kalian perhatikan ya, apa saja yang ada di video. Oke, tadi anak-anak sudah melihat video tayangan tadi. Apa saja yang kalian bisa amati? Ada apa sih? Oke, ada tumbuhan, tanaman. Selain itu apa lagi? Ada awan. Oke, ada pepohonan, ada cahaya, ada langit. Nah, itu semua terkait dengan pelajaran ini. Nah, kita lanjutkan. Oke, coba dipahami di sini ada gambar apa saja. Nah, di sini coba ciri-ciri dari ikan, kemudian tumbuhan putri malu, mobil dan robot-robotan. Apa yang bisa kalian lihat ciri-cirinya? Ya, salah satunya adalah bergerak. Kemudian apa lagi? Ya, memerlukan makan. Apa lagi? Ya, oke. Itu terkait dengan pelajaran ini. Hari ini kita akan belajar mengenai gejala alam biotik dan abiotik, serta apa saja sih contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, alam yang kita tinggali menunjukkan beberapa gejala akibat adanya interaksi, yaitu antara komponen biotik dan abiotik. Gejala-gejala alam tersebut berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Ya, oke. Apa saja contoh-contohnya, serta apa itu gejala alam biotik dan abiotik? Kita akan bahas satu-satu. Bahas gejala alam biotik dan abiotik, yaitu gejala alam atau peristiwa yang terjadi di alam sebagai akibat interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Berdasarkan penyebabnya, gejala alam ini dibedakan menjadi dua. Itu di sini ada biotik dan abiotik. Sebagai contoh ya, suatu terumbu karang, ya lautan di sini ada beberapa macam tumbuhan dan ada air dan bebatuan. Oke, yang pertama kita bahas mengenai gejala alam biotik. Oke, di sini ada gambar apa? Iya, tumbuhan atau tanaman. Kok bisa termasuk gejala biotik? Nah, jadi di sini
Gejala alam biotik yaitu suatu gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen biotik. Ingat-ingat ya, kata kuncinya yaitu makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kita dapat menemukan contoh gejala alam biotik di lingkungan sekitar kita. Apa saja? Oke, kita bahas. Yang pertama, ada hama pada tumbuhan. Nah, di sini ada apa saja? Ulat kubis. Dan masih banyak lagi hama-hama yang terdapat pada tumbuhan. Itu contoh pertama ya. Hama tanaman yang merajalela di sekitar lingkungan. Ya, seperti pada ekosistem sawah, kebun merupakan salah satu contoh gejala alam biotik. Keadaan ini timbul itu akibat beberapa faktor. Adanya faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah karena terbunuhnya musuh alami hama tersebut, baik karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator musuh alami. Ini salah satu contoh dari gejala biotik. Contoh yang kedua apa? Ada penyebaran virus flu burung. Ya, ini terjadi tahun 2000 ya. Penyebabnya yaitu oleh virus H5N1. Virus flu burung atau H5N1 muncul akibat terjadinya mutasi genetik ya pada berbagai jenis unggas ya. Bisa ayam, kemudian itik dan banyak sekali. Dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan, unggas-unggas yang terinfeksi ini akan menularkan virus pada unggas lain ya, jadi saling menular. Dan kemudian bahkan sampai menjakit manusia. Bahkan dulu ada yang sampai meninggal. Kemudian yang sekarang terkenal virus apa? Ya, yang sampai hari ini ya mengguncang seluruh dunia yaitu virus COVID-19 ya. Di Indonesia setiap hari kita juga mengalami penambahan korban jumlahnya. Ya, kita berdoa semoga virus ini segera berakhir dan kita bisa kembali normal sehingga bisa belajar lagi di kelas. Oke. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, ada lagi tentang virus apa ini? Penyebaran virus HIV. Virus HIV/AIDS yang hingga kini belum ditemukan vaksinnya juga merupakan salah satu masalah timbulnya gejala biotik. Akan tetapi karena kesamaan jumlah kromosom, virus ini akhirnya dapat menjangkit manusia. Nah, penyebarannya pun sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya yang sangat bervariasi ya. Jadi sudah banyak sekali ya bisa sampai meninggal. Yang ketiga, ini gambar ya, enceng gondok. Enceng gondok merupakan salah contoh juga membludaknya enceng gondok yang membludak ya. Enceng gondok yang dapat berkembang biak dengan mudah, terutama ekosistem air tawar yang kandungan akan nitrogen. Nah, itu berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa. Ini biasanya disebut dengan peristiwa eutrofikasi. Kalian sudah pernah ada yang melihat di sekitar kalian ya. Kemudian yang kelima, ini berbunga apa? Iya, cendrawasih. Ada lagi budak dan harimau. Nah, jadi contoh yang kelima adalah kepunahan spesies langka. Nah, berbagai spesies tanaman dan hewan langka yang terancam mengalami kepunahan merupakan contoh dari adanya gejala alam biotik. Kejadian ini timbul akibat dari laju perkembangbiakan spesies ya. Jadi susah berkembang karena butuh waktu yang lama. Setelah itu banyak sekali perburuan liar oleh manusia sehingga mengakibatkan dampak kepunahannya. Kalau yang tanaman misalnya ada bunga bangkai, bunga pemakan serangga dan lainnya itu juga sudah langka ya. Kalau hewan ini berjula satu, kemudian ada harimau Sumatera itu juga sudah langka. Oke, gejala alam biotik itu ternyata hanya dimiliki oleh makhluk hidup biotik ya, sehingga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, kita bahas ada respirasi untuk membuka nafas, minum perlu air, makan, kemudian bergerak,
apakah terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi, dan yang satunya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Itu tadi bahasan mengenai gejala biotik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gejala alam abiotik. A ya. Tadi masih ingat kalau biotik itu hidup, kalau A berarti tidak. Jadi disimpulkan bahwa abiotik itu benda tak hidup. Nah, gejala alam abiotik adalah gejala alam yang berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen abiotik atau benda tak hidup dalam suatu ekosistem. Karena lingkungan biotik dalam mempengaruhi timbulnya gejala alam abiotik bisa dikatakan hampir tak ada. Kita tidak dapat menemukan banyak contoh gejala alam abiotik di sekitar lingkungan kita. Apa saja sih? Ya, kita bahas contohnya. Ini ada gambar. Oke, gunung meletus. Ya. Itu merupakan contoh pertama yang terjadi dalam gejala abiotik. Gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada gambar ini. Ya, tsunami. Tsunami juga merupakan salah satu gejala alam abiotik, yaitu terjadi karena pergeseran lempeng batuan di dasar laut, kemudian membuka cekungan besar di dasar lautan, membuat air menjadi surut. Kemudian apa? Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat sehingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Nah, gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya bisa menyebabkan tsunami. Yang kedua, ini peristiwa apa? Ya, hujan. Terjadinya hujan juga merupakan contoh gejala abiotik, yaitu adanya siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Hujan membuat kehidupan organisme bumi dapat berlangsung secara seimbang. Ya, contoh dari hujan. Ada lagi, yaitu gempa. Ya, sama seperti tsunami, gempa juga merupakan gejala alam abiotik. Ya, karena beberapa penyebab diantaranya pergeseran lempeng bumi atau tektonik, gunung berapi atau vulkanik, dan beberapa penyebab lainnya. Oke, yang terakhir adalah contohnya terjadinya angin. Angin terjadi karena interaksi komponen abiotik di alam. Komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Angin merupakan contoh gejala alam abiotik yang menunjang proses penyerbukan tanaman atau anemogami. Selain itu, angin juga berguna bagi kehidupan organisme yang lain, seperti penyerbukan ya, dan lainnya. Oke, tadi contoh-contoh dari gejala alam abiotik. Ternyata ada juga ciri-cirinya atau karakteristik dari gejala abiotik apa saja? Warna, ukuran, bau, rasa, bentuk, dan tekstur. Oke, yang terakhir dapat kita simpulkan hari ini bahwa gejala alam biotik itu berkaitan dengan apa? Biotik makhluk hidup. Kebalikannya, kalau abiotik itu terjadi pada makhluk tak hidup. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.